Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Selamat Allah. malam, Ayah Bunda Soleha. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu pada Zoom kita malam hari ini. Ya, sebelum kita mulai bersama-sama ya, saya ingin menyapa dulu kepada Ayah Bunda Soleh dan Soleha pada malam hari ini. Apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Dasar. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Lebih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Ajaib. Baik, pada kesempatan malam hari ini ya, kita bisa berjumpa kembali dalam acara rutinan pekanan kita privat RFF dan LOP yang pada malam hari ini nanti kita akan membahas tentang doa. Selama ini kita udah bolak-balik Gitu ya. tapi mungkin Ya. doa kita belum kunjung ya. dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebabnya? Dan ternyata doa itu tidak harus dilakukan ya. Jadi lebih pentingnya doa itu harus dilakukan lebih dari satu kali. Jadi ibaratnya kalau kita minta rezeki kita dimudahkan, jangan hanya satu kali doa selesai, ya Allah saya mau minta rezeki mudah. Jadi seolah-olah kita tidak sungguh. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana doa itu harus dilapisi. Nah, doanya ternyata ada doa yang formal dan ada juga doa yang non formal gitu ya. Nah, bagaimana itu sebelumnya ya teman-teman semuanya, marilah kita berdoa bersama-sama dan seraya kita memanjatkan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada milisani warzuqni fahma. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah ya, yang sudah hadir tepat waktu dalam kondisi keadaan apapun. Tadi saya lihat Bunda Ti semangat sekali masih di RS berjuang bersama dengan pasien, Masya Allah. Selamat malam Bunda Murti, semoga senantiasa sehat ya Bunda Murti dan teman-teman semuanya yang ada hadir dalam ruangan Zoom pada malam hari ini ya. Saya doakan semuanya badannya selalu segar, sehat, prima, ya luar biasa, terus bertenaga. Amin ya. Saya doakan juga pasangannya menjadi pasangan yang soleh, taat, setia, nanti ikut Zoom bareng-bareng udah beli. Amin ya. Semoga anak-anaknya jadi anak-anak yang sukses, cum laude, belajarnya seperti anak-anak yang putusan. Rezekinya bagus ya, dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Amin. Amin. Kemudian nanti ya ibu semuanya ya bisa mendapatkan kemudahan dalam setiap urusannya, yang tidak sehat segera disehatkan badannya ya, dengan wasiat dari riadah kita pada malam hari ini. Kemudian yang mungkin masih ada amanahnya segera dituntaskan, diganti dan berlipat ganda ya rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya nanti kesempurnaan hidup kita dapatkan ya, kita bisa share ya Bunda Vita ya. Udah coba lagi Bunda, ini sudah putih Bunda. Oh gitu. Sudah putih. Kelihatan? Sudah nampak. Ya, sudah nampak. Oh, udah nampak. Saya juga biar lihat. Ya, nuansanya adalah SHMR agar saya. Tapi yang untuk di Google Meet nggak bisa Bunda Pita, saya belum bisa share yang di HP. Nggak apa-apa ya. Yang di Google Meet untuk menyimak dari apa yang saya ucapkan, kemudian ditulis,
besok untuk rekamannya bisa saya share di grup gitu ya. Karena untuk yang di Google Meet saya belum bisa share screen. Ya, kalau yang di laptop sudah bisa ya, alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu, saya hari ini ingin menyampaikan baru luar biasa ya. Ternyata apa yang saya jelaskan ya, baik yang di offline sama di online ya, walaupun itu orang awam gitu ya, kalau dia mau fokus dan kemudian praktek, mudah sekali ajaib Bapak Ibu ya. Contohnya emak saya yang baru itu, dia baru bekerja dengan saya tuh 3 bulan, emak yang baru ini. Nah kemudian tadi tuh cerita bahwa benar Bunda, ilmu yang Bunda sampaikan itu kok ini ya makjleb semua gitu. Padahal beliau kalau nyimak itu di paling belakang gitu, saya lihat itu. Tapi katanya prakteknya kok mudah gitu ya. Kemudian tiba-tiba aja kalau butuh apa-apa itu dipenuhin sama Allah. Ya, contohnya misalnya saat butuh uang untuk bayar sekolah anak gitu. Tiba-tiba saudara ngasih, kemudian butuh uang untuk ada keperluan lain, suaminya kan tidak bekerja. Tiba-tiba ada orang yang mau ngasih fee penjualan tanah dulu suaminya yang pertama, seperti itu. Jadi keajaibannya tuh kayak seperti nyata gitu, tiba-tiba jambatin datang gitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu semua, coba saya ingin sekali memberikan ada motivasi kepada Bapak Ibu yang mungkin belum ajaib. Seperti ini Bapak Ibu. Kadang Allah itu mengabsen diri kita. Ada di mana? Ada di sholat-sholat tepat waktu kita. Kok kita belum diketemukan? Padahal di sana Allah mau memberikan nilai terbaik. Kita belum ada di sana. Allah itu mau mengabsen kita di barisan orang-orang yang rutin ke masjid, juga belum diketemukan. Kemudian Allah juga ingin mengabsen kita mungkin di barisan orang-orang yang tahajud. Kadang tahajud, kadang enggak gitu ya. Kemudian Allah itu mengabsen pada kita, untuk kita itu namanya ada enggak sih di barisan orang-orang yang senang sholawat. Ternyata enggak diketemukan Bapak Ibu. Nah makanya malam ini Bapak Ibu, kita ingin Allah absen kita ya di barisan orang-orang yang berzikir, di barisan orang-orang yang mencintai Allah melalui majelis taklim. Ini kita ada banyak nilai di sini Bapak Ibu. Maka betul-betul pegang ya, karena kalau sendirian itu tidak mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau misalnya mohon izin yang sudah tahajud ya rutin tiap malam luar biasa, alhamdulillah. Tapi misalnya ada yang belum rutin, itu memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Apalagi mohon maaf bagi yang usianya ya masih produktif ya, masih melayani suami mungkin seperti itu ya. Kemudian kalau mau tahajud malam, kemudian tiba-tiba ya harus keramah dan lain-lain, mohon maaf ya, yang bapak-bapak juga seperti itu, karena kan kebutuhan biologis kan juga harus dipenuhi kan seperti itu. Akhirnya memang seperti berasanya itu tidak mudah gitu ya, absen lagi kan seperti itu kan, absen. Kemudian kalau udah absen nanti bawaannya tidak mau rutin lagi gitu kan. Makanya coba kalau misalnya kita berada di kumpulan orang yang riadohnya itu berjamaah, sebenarnya itu nilai plus luar biasa Bapak Ibu. Benar, nilai plus yang luar biasa. Saya menjumpai banyak chat yang ke saya menyampaikan bahwa gini, Bunda saya ndak ikut RFF LOP lagi kok, saya toksit gitu. Saya kok overthinking ya gitu. Nah kan memang sudah saya sampaikan, tapi kan kalau misalnya belum ketemu kan ndak percaya. Nah setelah ndak ikut memang akhirnya toksit lah, overthinking lah, memang benar-benar testimoni, akhirnya mau masuk lagi gitu. Padahal kalau mau masuk lagi berarti dia turun tangga nanti naik lagi. Lah kapan mau lulusnya kalau seperti itu gitu kan ya. Kemudian Bapak Ibu semua, maka kita niatkan nih setiap Kamis malam Jumat, kita berharap
Allah itu mengabsen kita di malam ini. Makanya saya menyarankan ya, silakan yang ndak udur ya. Sekarang ini banyak yang izin sama saya karena saya masih masih ini masih itu ya, off kamera gitu ya. Silakan gitu ya. Tapi yang benar-benar ndak ada persoalan, ndak ada halangan, ayo open kameranya gitu ya. Berharap Allah itu nanti mengabsen kita, benar-benar kita siap di absen gitu ya. Kemudian apa nih kalau perlu ya, mungkin Bapak Ibu pakainya headset yang di dalam gitu, dalam kerudung gitu ya. Kalau saya senang seperti ini karena apa? Majlub sekali suaranya masuk gitu ya. Nah, silakan pakai seperti ini ya. Kemudian air putih siapkan, bajunya putih, tanda kita itu memang siap. Siap apa? Siap sukses, siap apa? Siap ajaib, karena mengikuti aturan yang sudah diberikan di situ ya, ada di kumpulan itu kan. Setiap ada majelis itu aturan-aturannya itu ada, nah kita ikuti gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu semua, yang selanjutnya Bapak Ibu, hari ini saya ada pembelajaran 2 luar biasa ya. Memang 3 orang ini adalah peserta offline yang memang alhamdulillah ikut saya itu ngintel kemana-mana gitu. Yang ngintel kemana-mana maksudnya saya pindah ke toko Raffi, ikut saya pindah ada di rumah sini, mau mengarah ke beliaunya gitu ya, bebannya itu mental aja gitu ya, akhirnya tenang gitu kan, I am feel free gitu ya. Nah yang 2 luar biasa, yang 2 itu menyampaikan kemarin baru aja umroh ya, kemudian ternyata menyampaikan lagi, Bunda aku tuh kok ndak enak, aku belum menyampaikan ke Bunda gitu kan. Lah gimana mau ke Bunda gitu kan, aku itu udah beli mobil, ya Allah aku tuh seneng kaget gitu ya. Kalau di secara nalar gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf, suaminya hanya berpendapatan 3 juta menyampaikan ke saya untuk hidup 3 orang gitu ya. Kemudian dianya cuma loper es misalnya seperti itu ya, ini es batu gitu ya. Tetapi uang 80 juta, 100 juta itu punya Bapak Ibu. Itu kan ajaib Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi kayak di luar nalar gitu kan. Padahal waktu itu 6 bulan yang lalu batin. Misalnya saya punya mobil, ya Allah engkau izinkan punya mobil. Ternyata ada mobil dari temennya, 2 mobil, yang satunya enggak kepake gitu. Dan kemudian ditawarkan, Bunda katanya Bunda minat mau beli mobil, saya belum ada dananya Mas, jangan gitu. Enggak, udah ditaruh di parkir aja di rumah Bunda gitu kan. Ternyata malah hari ini bisa terbayar seluruhnya gitu. Inilah keajaibannya Bapak Ibu. Maka kita istiqomah gitu kan. Allah kan masih melihat kepantasan kita. Yang satunya juga sama. Yang satunya ini memang sudah luar biasa ya, yang saya sering ceritakan ya, sudah beli truk, sudah beli bis gitu kan. Padahal kalau dinalar kembali hanya penjual telur dan beras kan seperti itu ya. Tetapi di balik itu Masya Allah, pintu-pintu rezeki kayak terbuka gitu Bapak Ibu ya, yang dari suaminya, dari anaknya ya, dari keluarganya gitu ya. Jadi kayak dompet itu selalu penuh gitu kan. Kadang itu cuma mesem-mesem di samping saya, Bun, tasku penuh banget Bun, tasku penuh banget, telepati uang. Gitu. Masya Allah Bunda keren gitu kan. Nah inilah Bapak Ibu semua ya, di teman-teman kami di sini itu banyak ajaib. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di online pun sebenarnya tuh ajaib banyak. Nah cuma mungkin bisa jadi belum di testimoni kan seperti itu ya. Nah pada waktu di testimoni seperti itu nanti untuk bisa menyemangati teman-teman yang lain gitu ya Bapak Ibu semua. Ini untuk support saya untuk Bapak Ibu semua untuk gemar belajar, karena manfaatnya itu luar biasa Bapak Ibu. Manfaatnya itu pada waktu kita ada tumbukan ya, ada musibah, itu benar-benar kita kayak dilindungi ya, kayak di sini tuh kayak balon tebal gitu yang empuk gitu ya. Kemudian kita tidak sampai terkena ada beban yang mau menyerang kita itu kayak gitu Bapak Ibu ya. Kemudian otomatis tuh kalau udah nyaman, kemudian keajaiban mudah dapat gitu ya. Nah tadi yang dapat musibah itu ya sebenarnya sebelumnya itu sudah buka restoran Bapak Ibu ajaibnya ya. Kemudian ya saya naik turun kehidupan gitu ya. Pada waktu udah buka restoran, alhamdulillah ya luar biasa, restorannya juga megah, bukan warung lagi gitu ya. Memang restoran, masakannya juga
ala-ala kota gitu ya. Kadang saya ini makanan apa gitu ya, karena ini ya yang masakan anak-anaknya gitu ya. Ini Bapak Ibu semua ya, untuk testimoni yang dari teman-teman di offline ya Bapak Ibu, semoga memberikan motivasi ke Bapak Ibu terutama yang belum ajaib ya. Saya yakin di sini udah banyak ajaib ya, karena terus bertahan ada di sini gitu ya. Dan itu pun merasakan enggak sekedar hanya materi saja keajaibannya, yang malah yang terbesar itu adalah ketenangan, kenyamanan ya, kedamaian, kita terhindar dari adanya uring-uringan, itu udah dahsyat Bapak Ibu. Kemudian yang bersifat materi, bersifat mobil, rumah, itu kan hanya hadiah selanjutnya. Hadiah yang utama adalah ketenangan dan kebahagiaan Bapak Ibu ya, keamanan, kesehatan, kemudian selanjutnya mengikuti. Nah Bapak Ibu, kita menginjak ada materi yang luar biasa sebenarnya, adalah materi ini sambungan dari yang kemarin. Saya menamakan sambungan kenapa? Kalau hanya telepati saja ya Bapak Ibu nanti kok saya belum bisa ya, kok saya belum bisa, kan ada yang belum bisa. Nah makanya saya jelaskan kembali ada faktor-faktor kenapa sih belum bisa. Makanya saya lapisi ya di sini ada doa formal dan doa non formal. Manfaatnya sebenarnya adalah nanti Bapak Ibu untuk bisa koreksi apa sih yang tidak tepat di dalam diri saya, seperti itu. Jadi saya tidak mengoreksi Bapak Ibu lah yang mengoreksi diri sendiri. Saya pun mengoreksi diri saya Bapak Ibu ya. Jadi tidak dikoreksi oleh orang lain, enggak, tapi dikoreksi oleh kita sendiri Bapak Ibu. Dan Allah itu bersifat melayani gitu. Allah itu bersifat memfasilitasi, karena Allah itu disebut Rob gitu ya, ya Robbana. Nah Robbana ini sifatnya memfasilitasi gitu Bapak Ibu, menyediakan gitu kan, menyediakan alam semesta ini untuk melayani kita gitu Bapak Ibu. Dan Allah itu sesuai prasangka kita gitu Bapak Ibu. Jadi kita prasangkanya mampu, saya tangguh, saya bisa, akhirnya nanti bisa beneran nih Bapak Ibu. Walaupun tadi yang saya sampaikan, dia secara statusnya hanya penjual telur, statusnya dia hanya penjual es batu, tetapi kok ajaib ya, roh bersama ibunya ya. Kemudian ini udah punya mobil. Saya katakan, Bunda mau mana enggak mobilnya, mau beranak enggak gitu. Iya Bun mau. Nih tak kasih resep, mobilnya dibuat untuk bawain jamaah untuk ngaji, mau enggak? Ini niru dulu mobil saya yang APV itu untuk wira-wiri kesana kesini bawain orang ngaji di samping kerja gitu. Mau Bunda, nanti aku juga mau nyetir dan kemudian ngajak-ngajak teman-teman untuk berangkat. Wah Masya Allah gitu ya. Jadi benar-benar nanti beranak Bapak Ibu, karena dapat dari doa-doanya peserta ya, jamaah yang ada di dalam mobil itu. Di bawah sadarnya itu doa. Nah malaikat akhirnya mengaminkan gitu ya. Bapak Ibu sambutlah salam yang terbaik. Untuk saya buka dulu ya penjelasannya, karena penjelasan dari yang doa formal dan non formal itu kayak apa sih, karena ini kan ada istilah baru. Kenapa saya biar membuat Bapak Ibu, saya buat ini agar Bapak Ibu tuh semakin aha gitu kan, kayak kemarin udah Pita aha gitu kan. Jadi tidak monoton bahasanya, enggak, karena manusia tuh cenderungnya itu ada kejenuhan gitu kan. Jadi pada saat ada variasi bahasa gitu ya, yang artinya mungkin oh itu Bunda gitu kan, ya nanti akhirnya membuat kita itu senang gitu ya, senang untuk ngulik belajar itu. Oh ternyata ini ya ada doa formal, doa non formal gitu kan. Bisa jadi ini yang nancep ke bawah sadar, nanti Bapak Ibu mudah untuk prakteknya. Sambutlah dulu karena saya belum buka salam, kelihatannya Bunda Pita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya. Yang saya hormati Bunda Pita dan juga yang saya muliakan seluruh dari peserta privat RFF LOP yang hadir ada di Zoom dan juga Google Meet malam hari ini. Kita terus untuk bermohon kepada Allah, semoga kita
mudah sekali untuk dipahamkan ilmu yang ajaib ini Bapak Ibu, sehingga kita mudah masuk ke dunia kuantum, mudah juga prakteknya, lalu mudah ajaib. Bapak Ibu ingin mudah ajaib, lapisi dulu nih doa formal Bapak Ibu dengan apa? Dengan doa-doa yang non formal ya. Seperti apakah itu Bapak Ibu semua? Kita upload ya. Saya doakan Bapak Ibu semua ya, semoga Allah berikan keberlimpahan, kesehatan serta keajaiban dalam kehidupan Bapak Ibu, sehingga dimudahkan seluruh urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Bapak Ibu, kali ini ada 2 jenis doa gitu ya. Yang sejatinya adalah kegiatan doa yang menyatu itu saja Bapak Ibu, doa yang awal gitu ya, doa yang formal gitu. Tetapi di sini saya pecah lapisan doa dari yang Bapak Ibu sudah lantunkan itu. Nah, maka simak ya penjelasannya Bapak Ibu semua. Nah, di sini saya ingin sekali memberikan ada dua informasi penting. Yang pertama adalah saya mengajak kepada Bapak Ibu yang masih merasa ada luka batin, ada kegelisahan, ada sariawan hati ya, ada jeruk nipis ya, merasa hidupnya masih belum bahagia gitu ya, yang merasa kalau berdoa kenapa ya belum dikabul gitu ya, masih kesusu aja gitu kan, pengennya cepat kabul gitu kan. Nah di sana ya ada penyebabnya, yaitu ada yang tergores di batin. Maka sembuhkan Bapak Ibu, sembuhkan di sana, karena Bapak Ibu belum nyaman dalam keadaan saat ini. Mari sembuhkan nanti dengan ada ilmu ini yang disimak betul, lalu nanti praktek riyadohnya ya, membersihkan jendela bura, memberikan kayak obat ya di batin yang kita luka itu, di batin kita yang ada luka tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini di privat RFFLOP di setiap Kamis malam Jumat semaksimalnya, karena di sini Bapak Ibu saya bahas ya, selalu akan bahaskan hal-hal seperti ini ya, tentang LOP, tentang luka batin, tentang hakikat kehidupan kita, dan bagaimana caranya agar kehidupan kita itu lebih baik lagi dari yang kemarin ya, sekarang ini lebih baik dari yang sekarang, besok untuk bisa lebih baik lagi, seperti itu. Dan kemudian untuk apa? Untuk bahagia di masa yang mendatang. Sekarang ini aja sudah tenang, kemudian Bapak Ibu kadang ya saya lihat orang yang sudah tenang, orang yang sudah ajaib, lalu abai. Nah saya udah ajaib kok, lah ngapain ikut si Bunda Arta terus gitu kan. Padahal tantangan ke depan ya itu nanti semakin bertambah Bapak Ibu. Kalau tidak disediakan ada vitaminnya, akhirnya lupa gitu, ini obatnya apa ya gitu, turun lagi Bapak Ibu. Dan tantangannya tidak semakin mudah, justru malah semakin menghajar. Nah kalau sudah seperti itu, trigger itu banyak sekali ya. Ini banyak yang menyampaikan, mohon maaf ya, dari CTMR pun ya dari CTMR pun banyak yang belum mengalami ketenangan maksimal. Saya kan tidak menyebut nama ya Bapak Ibu ya saya tidak menyebut nama karena kan juga saling komunikasi kan, seperti itu ya. Ada yang masih resah, mohon maaf ya. Saya tidak merendahkan CTMR-nya, CTMR kan juga manusia gitu ya. Jadi inilah Bapak Ibu mungkin kurang prakteknya gitu ya, dan bisa jadi itu terjadi pada saya gitu, kalau tidak mau berlatih yang lebih giat lagi gitu kan. Kemudian apalagi di sini kita untuk bisa transformation spiritual ya, melalui apa? Melalui ala Arta MR. Yang ini saya sudah lakukan ada 17 tahun dan nyaman sekali Bapak Ibu ya. Nah kemarin Bapak Ibu kita sudah berlatih telepati ya. Telepati ini adalah bagian dari LOP. Kenapa saya sebutkan telepati? Telepati ini lebih familiar, orang umum itu paham. Kalau LOP itu hanya dikenal oleh orang-orang pengamal magnet rezeki. Tapi kalau telepati itu orang umum, sebelum kita mengerti ada ilmu goib seperti ini, sebelum kita mengerti ilmu metafisika seperti ini ya, ilmu magnet rezeki seperti ini, telepati itu sudah kita tahu. Oh telepati kayak gitu ya, komunikasi jarak jauh gitu kan, udah paham gitu kan. Nah makanya saya di sini tulis telepati, dan ternyata memang mendalam dan banyak sekali yang menyukai materi ini gitu ya. Nah inilah berkaitan sekali dengan materi yang saat ini yang akan saya jelaskan. Saya
nanti saya akan buka satu akar yang akan membuat Bapak Ibu sadar dan membuat Bapak Ibu ketika praktek telepatinya itu akan mudah terwujud dan mudah terrealisasi di dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu konsep berdoa di sana atau rahasia keajaiban doa. Bapak Ibu paham? Oh, di sini ya gitu. Makanya kalau belum direalisasi, belum ajaib, udah hayu aja gitu. Karena udah tahu Bapak Ibu, udah tahu gitu kan. Jadi enggak ada kapan ya, kenapa ya, loh kok belum ajaib. Enggak ada pertanyaan kayak gitu Bapak Ibu. Udah alhamdulillah terus isinya. Nah, kalau sudah seperti itu, tambahin lagi amalannya, tetap baca Al-Qur'annya, tetap privat ROP-nya, tetap sedekahnya, bahkan makin ditambahin lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu manfaatkan ya kesempatan ini untuk selalu stay ada di sini ya. Bahkan ajak-ajak nih Bapak Ibu untuk gabung. Karena pada saat Bapak Ibu ajak untuk gabung, Bapak Ibu menambah nilai value ya, nilai atau value dari orang yang Bapak Ibu ajak tanpa mengurangi dari pahala dia. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat pahalanya. Nah, di judul yang awal tadi saya sampaikan yaitu mau ajaib ya lakukan lapisan ya, lakukan lapisi gitu ya. Lakukan untuk melapisi doa formal ya dengan doa non formal. Pecahan doa di sini insya Allah Bapak Ibu akan tahu Bapak Ibu di posisi mana, sudah di posisi yang mana nih gitu. Saya sudah melakukan ada step yang mana nih. Akhirnya nanti Bapak Ibu akan paham. Oh, saya berarti ajaibnya nanti kalau saya lakukan ini, lakukan itu, saya berarti kurang nih kayak gitu kan. Ya, makanya disimak. Ada 2 lapisan doa Bapak Ibu yang ingin saya bahas di sini, yaitu pertama adalah doa formal, yang kedua doa non formal. Dan dua istilah ini adalah istilah yang baru. Nah, agar Bapak Ibu nanti lebih mau lagi ngulik, enggak kayak gini. Wah, ilmunya sama kayak gitu kan. Kadang bawah sadarnya kan kayak gitu. Padahal prakteknya juga belum maksimal gitu. Tapi kan kadang bawah sadar kan keakuan muncul kan seperti itu ya. Nah, istilah ini belum familiar tetapi menggelitik dan menarik kalau saya gitu ya. Ini menarik sekali untuk bisa terus belajar dan menghikmahi ya, mempertahankan makom kita. Bapak Ibu yang belum ajaib nanti menjadi meningkat ya, menjadi ajaib. Kemudian mempertahankan makom yang sudah ajaib, yang bisa ajaib untuk terus ajaib. Kita lanjut. Yang pertama penjelasannya doa formal. Bagaimana sih penjelasannya? Doa formal itu adalah doa yang dilakukan secara zohiriyah, secara zahirah ya, secara dohir gitu, secara lahir gitu. Contohnya apa? Doa setelah sholat. Allahumma stah alaina awabal khairi awabal nikmat awabal barokah. Ini kan doa zohir nih, doa formal. Doa ada di majelis ilmu, nanti di tengah-tengah itu saya bacakan ada doa nurbuah gitu kan, ada doa 8 keajaiban gitu ya, doa 8 keberkahan gitu kan. Di dalam majelis itu, di dalam majelis ilmu banyak sekali doa. Nah, itu adalah doa formal nih Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah bacaan-bacaan atau wiridan. Itu termasuknya doa formal Bapak Ibu. Bacaan-bacaan atau wirid gitu. Wirid yang kita baca. Misalnya, sholawat hakul mubin di sana ya. Kemudian apalagi? Misalnya bacaan doa yang Bapak Ibu sering lantunkan ya, dari mana rezeki yang, dan apakah badan langsung sehat gitu kan setelah ada ikhtiar membaca seperti ini gitu kan. Belum, kalau air doanya belum diminum kan ada ikhtiar lagi, air doa diminum gitu kan. Atau misalnya beli herbal gitu kan ya, ada ikhtiar kembali yang kemudian nanti melengkapi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya dari 3 hal di atas ya, 3 hal itu apa saja? Doa setelah sholat, doa pada waktu di majelis zikir ya, di majelis taklim, kemudian ada amalan-amalan zikir dan wirid itu.
sama sekali tidak salah Bapak Ibu. Justru itu harus dilakukan. Tidak ada yang salah dengan ada kegiatan formal itu, karena memang harus dilapisi ya. Karena itu sebuah perintah dari siapa? Perintah dari Allah, kemudian perintah dari Rasulullah. Dan kita semua melakukannya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang salah gitu. Semuanya memang harus dilakukan dari yang formal dan non formal itu gitu ya. Nah, doa setelah sholat ya, dan kemudian menghadiri ada di majelis taklim seperti halnya seperti ini ya. Untuk apa sih sebenarnya? Ini adalah kita kerjakan secara sadar. Secara sadar nih Bapak Ibu. Wiridan-wiridan yang kita lakukan itu kan sadar kan kita lakukan gitu kan. Dan masih banyak lagi ya yang lainnya yang mungkin Bapak Ibu rasakan ya. Sudah ibadahnya luar biasa, sudah dikerjakan wiridannya, sudah sering masuk ke majelis ilmu gitu ya. Tapi kok belum ajaib ya gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Sekali lagi wiridannya ya, sholatnya itu tidak salah Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi sudah sering ikut seminar nih, SHMR, THMR gitu kan. Kemudian seminar yang lainnya. Nah, sudah wiridan banyak sekali juga kok belum ajaib. Di mana ya letak ketidaktepatannya? Ya tidak ada yang tidak tepat Bapak Ibu. Semuanya sudah baik ya. Inilah ada urutan-urutan dari kegiatan doa formal yang apabila tidak dilanjutkan, tidak dilapisi ya, hanya sebatas doa formal saja, maka tidak akan ajaib Bapak Ibu. Maka harusnya dilapisi nih. Jadi doa formal itu akan tetap Bapak Ibu lakukan ya, harus tetap dilakukan. Dan nanti ada rahasia kekuatan berikutnya setelah Bapak Ibu lapisi dengan non formal. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu di sini kok belum ajaib, tetap lakukan ya untuk formalnya ya, doa formalnya, ikhtiar doa formalnya, kemudian perbaiki nanti di non formalnya. Itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Saat ada doa formal ini dilapisi dengan doa non formal ya, nanti telepati Bapak Ibu, LOP Bapak Ibu akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Maka materi ini benar-benar saya sampaikan nanti Bapak Ibu agar prakteknya menjadi mudah sekali, mengalami kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti paham ada doa formal yang sudah dikerjakan lalu didabeling dengan ada doa non formal, di sini letak kunci keajaibannya Bapak Ibu. Doa formal itu semuanya kita lakukan secara zohiriyah. Dilakukan saja Bapak Ibu, dilakukan, tidak lebih dari itu. Bahkan mungkin ya Bapak Ibu punya satu prinsip yang penting. Yang penting aku udah melakukan, yang penting aku udah sholat, yang penting aku udah ngaji di majelis ilmu gitu kan. Sebenarnya ini bukan ucapan yang penting, tapi memang penting Bapak Ibu. Jadi jangan yang penting aku udah sholat, yang penting jangan. Memang ini penting gitu kan. Penting kita lakukan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini kita sadar lakukan agar masuk terekam ke bawah sadar. Makanya persering ya. Kemudian Bapak Ibu fokus ya, lakukan dengan bahagia. Apapun kegiatan sadar yang kita lakukan dengan bahagia, nanti mengendapnya ke bawah sadar itu menjadi maksimal. Itulah yang akan memudahkan nanti Bapak Ibu melakukan doa non formal. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kekuatan sebenarnya pendukung support sistem dari LOP atau telepati, yaitu ada di faktor doa formal dilanjut ke doa non formal. Ini kekuatannya Bapak Ibu, rahasianya. Nanti Bapak Ibu mungkin yang bisnis belum maju gitu ya. Kemudian juga mungkin yang ada usaha belum jalan, pekerjaan kok juga masih banyak belum mudah. Nah, koreksi di sini. Tadi doa formal ya Bapak Ibu, doa yang dilakukan di setelah sholat, pada waktu ada di majelis seperti ini, yaitu doa formal. Kemudian ada zikir-zikir Bapak Ibu, ada wiridan Bapak Ibu, ya, ada tirakatan Bapak Ibu, di sana adalah semuanya ikhtiar yang formal. Kemudian yang kedua, kita pahami. Nah, yang keren nih selanjutnya.
banyak yang terlewat ada di sini Bapak Ibu. Doa pun gitu kan. Ternyata non formalnya lepas, bahkan dibatalkan sendiri gitu oleh kita gitu. Dengan apa? Dengan marah-marah. Dengan apa? Mungkin dia melakukan ada 10 dosa besar salah satunya. 10 dosa besar ya, di antaranya ya. Saya yakin di sini semua melakukan sholat. Ada yang tidak melakukan sholat ya. Maaf, bisa jadi ada yang zina, bisa jadi ada yang durhaka sama orang tua. Ada yang kemudian 10 dosa besar itu kan ya, ada minum-minum, ya ada judi gitu kan, ada penyakit hati gitu. Kemudian ada memutus silaturahim gitu kan. Nah, ini 10 dosa besar jangan sampai dilakukan. Karena apa? Karena akan membatalkan doa atau telepati kita. Gitu ya. Yang kedua nih Bapak Ibu, doa non formal. Apakah itu doa non formal? Doa non formal yaitu adalah 4 macam nih Bapak Ibu lapisannya. Dan saya sampaikan sering kita ada di sini melakukannya tidak maksimal. Makanya akhirnya LOP kita tidak mudah terrealisasi, terwujud nyata. Doa non formal yaitu apa saja yang terlintas di pikiran kita setiap detiknya. Masya Allah, setiap detik Bapak Ibu. Makanya untuk bisa menjaga keren. Keren, ada tumbukan keren agar tidak suudon, tidak negatif thinking. Karena saat negatif terus-menerus terjadi, kemudian menjadi proyeksi, ya nasibnya tidak baik gitu kan, sesuai proyeksinya gitu kan. Ya seperti halnya kisah Khotia gitu kan, proyeksi yang tidak baik dari ayahnya, akhirnya nasibnya tangannya ya naudzubillah tidak ada satu itu kan. Nah, apa yang ada di pikiran itulah doa non formal. Maka ada yang orang yang gini, maaf ya, nah nih kan ya, bawa mesin zikir terus nih, untuk apa? Mengendalikan diri dari ada hal-hal yang tidak baik di pikirannya. Yang kedua ya, jadi apa saja yang di pikiran kita itu adalah termasuknya doa seperti itu ya gitu. Kalau kita sering nabok-nabok anak kita gitu ya, ya Allah ngeri ya. Akhirnya kita hati-hati sekarang ini ya, mau nyakitin orang udah takut sendiri kayak gitu ya, mau mikirin orang lain tidak baik udah takut sendiri gitu ya. Nah, nanti pasti Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu praktek ya akan ketemu terhubungnya ya, satu sama terhubungnya akan paham ya. Saya jelaskan dulu doa non formal di bagian pikiran ya. Yang pertama ada di bagian pikiran ya. Bunda Pita bisa kendalikan ya, unmute seluruhnya. Sadar apa tidak ya, ngeh apa tidak nih kita ya Bapak Ibu semua. Hari ini yang terjadi, yang Bapak Ibu rasakan, yang kita semua rasakan adalah sesuatu yang terulang yang kita pikirkan di masa lalu. Sekarang ini Bapak Ibu. Sekarang ini Bapak Ibu bahagia atau merana. Itulah hasil dari proyeksi kita, pikiran kita di masa lalu. Makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Masa lalu itu tidak harus lama Bapak Ibu. Ya, masa lalu itu bisa kemarin, ya, bisa 1 pekan kemarin, bisa 1 bulan kemarin, bisa 1 tahun yang lalu, bisa bertahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu sekarang jadi apa nih? Itu hasil dari pikiran bertahun-tahun yang lalu. Saya ingat sekali. Tahun 2019. Saya berpikir, ya Allah, andaikan saya bisa menyampaikan ilmu ini di depan ratusan orang. Ternyata terrealisasi Bapak Ibu. Tapi tumbukannya memang ujiannya luar biasa. Nah, ternyata berhasil gitu Bapak Ibu. Apa yang kita proyeksikan gitu kan. Pertama dicoba ada di Pemalang, 252 member, benar-benar on gitu, benar-benar offline gitu ya, bukan online. Kalau online kan kita ngadepinnya layar gitu ya. Ngadepin layar aja belum tentu mudah Bapak Ibu. Berbicara di depan layar justru kayak tidak mudah 2 kali Bapak Ibu. Dulu ya waktu saya biasa bicara di offline gitu ya.
Bicara di layar kok gimana bicara di layar gitu ya. Ternyata dua-duanya memiliki tantangan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, makanya Bapak Ibu semua, kita untuk bisa hati-hati ya tentang adanya pikiran kita. Setiap apapun yang Bapak Ibu pikirkan akan terwujud, termanifestasi di dalam kehidupan kita. Maka yakin saja Bapak Ibu, saya ingin punya toko, udah punya toko, yakin aja gitu. Yakin, jalani. Ya, jalani apa nih? Muliakan Allah, muliakan sesama, terus seperti itu. Ada orang mau menghina, ada orang yang mengatakan hayal kamu, udah jalan aja, doain orangnya kayak gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu, hayal kamu, masa sih kamu punya toko? Iya ya, masa sih saya punya toko? Iya ya, iya ya, jadi tidak jadi Bapak Ibu gitu kan. Jadi ilmu yakin itu penting. Penting nih Bapak Ibu, kalau saya pengen punya toko gitu kan. Nah, akhirnya toko jadi gitu. Nggak pakai lama Bapak Ibu kalau yakin. Karena apa? Karena Allah itu sesuai prasangka kita. Ana Indah Doni Abdibi. Tinggal prasangkanya itu dikuatin terus. Ada teknik-tekniknya kan saya sudah sampaikan. Gambar taruh di tembok ya. Kemudian apalagi ya wallpaper ini WA kita atau apa HP kita tuh di situ ditaruh apa impian kita. Itu banyak sekali cara-caranya nih Bapak Ibu ya. Setelah bangun tidur, setelah pada saat mau tidur itu buat tulisan-tulisan. Itu untuk menguatkan keyakinan kita ya, memberikan sugesti yang mendalam di dalam pikiran kita. Ya. Kemudian kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sangka ya, kita sangka A, maka nanti akan menjadi nasibnya A juga gitu Bapak Ibu ya. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu. Contoh kita berprasangka atau berpikir ya. Ini adalah hal yang tidak baik nih Bapak Ibu ya. Kalau tadi saya sampaikan ingin punya toko gitu, ini prasangka baik ya. Nah, kita jangan sampai berprasangka seperti ini Bapak Ibu. Ini yang sering membatalkan ya. Jadi sangkaan kita yang tidak baik akan menjadi nasib yang tidak baik. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Jadi saya harus mencontohkan hal yang tidak baik juga. Karena ini yang bisa jadi sering terjadi pada diri kita. Karena hal tidak baik itu tiga kali lipat lebih kuat menyerang pada wilayah kuantum kita. Contohnya apa? Saat kita berprasangka atau berpikir uang bukan segalanya. Pernah dengar enggak? Kerja terus, uang kan bukan segalanya gitu kan. Kalau sudah iya, kita mengiyakan kayak gitu, kita langsung down. Iya ya, uang enggak segalanya. Memang uang bukan segalanya Bapak Ibu, hanya cuma sarana. Tapi enggak punya uang kan mumet luar biasa. Bener enggak? Akhirnya enggak giat dalam ibadah gitu kan. Uang memang enggak segalanya. Ada lagi, uang enggak dibawa mati. Kerja terus wong duit ora digawa mati gitu kan. Ada kan yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya ada debt collector yang menagih, ya kita kan rasanya setengah mati kalau enggak punya uang. Bener enggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, makanya kalau ada yang mengatakan uang enggak dibawa mati gitu kan, kita langsung doain orang itu jangan sampai masuk ke iya kayak gitu kan. Nah, uang dibawa mati kok gitu. Kita ngomong di dalam diri kita, uang dibawa mati gitu. Uang dibawa mati kok gitu. Lu dibawa mati emang dikubur di situ bareng. Nah, kalau kita punya uang untuk sedekah, apa ndak dibawa mati tuh? Ya kan? Bisa jadi penolong kita. Kalau kita punya uang lalu kita buat ada prasasti kebaikan, apakah itu ndak dibawa mati? Bahkan nanti bareng-bareng tuh dibawa ke alam kubur, dibawa ke akhirat, dibawa ke surga bareng-bareng gitu kan. Kemudian apalagi kalau ada yang mengatakan uang itu sumber masalah dan kita mengiyakan, atau kita sendiri yang berkepahaman uang itu sumber masalah. Mungkin ada persoalan dulu tentang ada apa ya nih ya, contoh warisan. Nah, kakak adik saudara gitu kan enggak pada akur. Akhirnya ada di sini nih, ada di mindsetnya ya, wah ternyata uang tuh sumber masalah, masuk tuh bener-bener tertancap nih di dalam sugesti dia gitu.
akhirnya mengatakan, wah uang sumber masalah ya, uang sumber masalah. Kalau itu Bapak Ibu pikirkan berulang-ulang, ya, ada contoh-contoh tadi, kata-kata tadi, uang bukan segalanya, uang tidak dibawa mati, uang menjadi sumber persoalan, gitu kan. Kalau itu dipikirkan berulang-ulang, kemudian Bapak Ibu mengiyakan di sana, Bapak Ibu di sana, Bapak Ibu berarti sudah berazam dengan diri sendiri. Saya enggak ngomong Ayah Ahmad wes gitu ya. Temennya Ayah Ahmad, kan pemuda ya. Kemudian temennya Ayah Ahmad ini berprasangka karena pernah putus cinta gitu ya. Berprasangka bahwa wanita itu sumber persoalan gitu kan. Wanita itu enggak menyenangkan gitu kan. Mungkin dulu pernah disakiti, trauma di bawah sadar gitu kan. Prasangkanya enggak baik, pandangannya enggak baik nih tentang wanita itu. Dipastikan wanita manapun enggak mau deket-deket tuh sama temennya Ayah Ahmad. Wanita tidak mau mendekat. Akhirnya pemuda itu jomblo abadi. Jomblo abadi pemuda tadi karena apa? Tidak mau didekati kan oleh wanita. Pandangannya, vibrasinya itu udah terbaca gitu kan. Karena satu sama terhubung nih kita energi, ya alam semesta energi, orang-orang di sekitaran kita juga energi. Kalau kita di sini membentengi, wah dia tuh ndak baik, udah membentengi sendiri, ya akhirnya dia ndak datang, gitu Bapak Ibu. Dan pemuda tadi menjadi jomblo abadi. Seperti halnya kita, kalau kita ingin kaya tetapi menganggap rendah uang, ya yang terjadi uang ndak mau dekat sama kita, ya. Walaupun kita enggak merajakan uang gitu, enggak gitu ya, enggak menganggap uang segalanya, enggak gitu kan. Tapi memang kita di sana membutuhkan uang gitu ya. Nah ini nanti untuk Bapak Ibu mindsetnya bisa diperbaiki ya. Saat mungkin dulu saat kecil itu sering mendengarkan ada sugesti-sugesti yang tidak baik. Saya pun sering mendengarkan, uang enggak dibawa mati sih, kenapa kamu nagih-nagih saya terus kayak gitu. Contoh misalnya nih kalau yang ditagih orangnya ya seperti itu, lebih galakan dari kita gitu kan. Uang kan bukan segalanya sih Mbak kayak gitu. Kenapa sih jenang ngejar-ngejar terus misalnya gitu ya. Nah Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Solusinya adalah proyeksi kita untuk kita selalu jaga kebaikannya ya. Saat Bapak Ibu ada triggeran di luar ya, Bapak Ibu jaga proyeksinya untuk yang terbaik. Doakan, muliakan, wow keren, saat itu juga ya ada tumbukan. Kemudian jurus-jurus dasar magnet rezeki perjalankan. Kalau bingung ya, khususan untuk peserta privat RFF LOP ya, nanti tanya Bunda Pita apa saya. Mohon izinnya kalau mungkin tanyanya kemudian kami jawab selintas-selintas gitu kan. Contohnya misalnya, Bunda, saya harus bagaimana? Misalnya saya ketemu dengan seseorang gitu ya. Nah, padahal saya itu mau mendoakan dia gitu, tapi ternyata kayak pertanyaan kemarin ya, ternyata tapi dia malah membenci saya. Nah, nanti jawabannya kan selintas gitu. Nah, kalau pengen jawabannya panjang, jawabannya yang selintas tadi ya terima gitu ya. Kalau pengen jawabannya panjang, nanti ikut di RMR series gitu ya, karena di sana khusus untuk membahas tentang jurus gitu ya, membahas tentang jurus. Kan kita enggak mungkin menjelaskan berjam-jam gitu ya, karena kerjaan banyak atau berhari-hari. Nah kalau pengen 10 hari khusus untuk materi jurus ya ada di RMR series ya, tetapi kita belum mainkan karena tugas banyak sekali nih Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah doa non formal. Ucapan kita itu termasuknya adalah doa non formal ya. Ingat nih Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan ya itu menjadi doa. Ternyata doa non formal nih Bapak Ibu. Akhirnya Ustadz Nas membuat ada jurus apa nih? Disiplin kata ya. Tadi yang saya sampaikan, ada seseorang mengancam anak kecil, tak tutuk kayak gitu kan. Ini tidak disiplin kata gitu kan. Ke anak kecil itu mengancam, ke dirinya sendiri memanggil tutuan gitu, memanggil adanya pukulan, ngeri kan. Akhirnya saya tidak tahan nih, harus menyampaikan gitu, ini jangan sampai kayak gini lagi gitu ya. Jaga selalu ucapan-ucapan kita ya. Kemudian doa lapis kedua ini ya, untuk bisa lakukan jangan sampai menjadi cancel
doa kita. Kita jaga nih ucapan kita, ya. Jangan sampai menjadikan cancel dari doa-doa kita. Contohnya apa nih? Ya, kita dengan enteng mengucapkan hal-hal seperti ini tentang diri kita nih, ya. Saya nggak bisa apa-apa. Diperhatikan Bapak Ibu. Aku tuh orangnya nggak bisa apa-apa. Hati-hati nih Bapak Ibu. Bener nanti dia nggak bisa. Bener nanti Bapak Ibu nggak bisa. Bapak Ibu kayak gini aja. Bismillah, saya mampu. Bismillah gitu. Jadi membawa nama Allah. Kemudian apa lagi? Contohnya, saya tuh orangnya itu mudah gagal gitu. Nah, udah gagal nggak disiplin kata, kemudian merendahkan diri, serendah-rendahnya. Saya tuh mudah gagal orangnya, nggak berhasilan gitu kan. Saya itu nggak bisa apa-apa. Saya itu bukan orang yang pintar gitu kan. Saya itu tidak punya latar belakang pendidikan yang baik gitu kan. Saya itu terlahir dari orang yang miskin gitu kan. Saya tuh minder. Nah, bla 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 belum macam-macam. Akhirnya apa yang sering diucapkan itu menghantarkan, ya, dihantarkan dengan hati. Berarti apa nih? Diucapkan berkali-kali kan sampai dirasakan tuh, dihantarkan dengan hati. Maka akhirnya terwujud nyata, termanifestasi gitu Bapak Ibu. Tertabung di sana, akhirnya terwujud. Nah, coba cek nih Bapak Ibu. Coba cek perkataan kita. Jangan sampai juga Bapak Ibu kita mengatakan hal-hal rendah pada anak kita. Hati-hati. Saya pernah menjumpai, ya, ada seseorang karena dia itu memang, maaf, orang dari desa gitu ya. Kalau tak ajak ngaji, bilangnya ngajinya ngaji opo, jangan-jangan tuh aliran sesat. Udah curiga dulu. Kemudian dijak seminar, jari itu seminar opo ngentek-ngentek duit gitu kan. Nah, akhirnya ngomongnya sama anak seperti ini. Anaknya si A, ya, ngomongnya gini. Lah, si A itu si turunan, wongnya itu sakit-sakitan gitu. Ngomong lagi nanti sama tetangganya, itu anak saya isinan tuh malu-maluin gitu. Orangnya tuh pemalu, bener, akhirnya minder Bapak Ibu. Di kamar terus Bapak Ibu. Jadi akhirnya di kamar terus menerus. Dan sampai usia 40 tahun sekarang ini, 43 kali ya, maaf, enggak menikah Bapak Ibu. Karena doa dari orang tua itu tadi menyampaikan terus-menerus. Ya Allah, ampuni saya yang tidak tepat. Saya kok enggak bisa memberi pemahaman ya kepada orang tuanya ya gitu kan. Ya gimana lagi, saya udah berusaha tapi memang enggak nembus gitu ya. Ya Allah yang kasih gitu kan. Tapi kadang saya, ya Allah, kok kemampuannya belum bisa ya gitu kan. Ya sudahlah, saya TSL gitu. Yang saya udah berusaha SMS, saya berusaha telepon, saya berusaha juga ngaji di rumah beliaunya, tapi malahan ini aliran apa gitu ya, karena kan memang hijau dan biru ya biasanya kalau di kampung gitu ya Bapak Ibu. Ya sudahlah, enggak apa-apa, wong ladang yang lain banyak gitu kan. Ya ngaji mana rezeki dan di diri, wah enggak jadi nyata nih doanya, enggak ajaib gitu Bapak Ibu. Karena ada kekhawatiran terus-menerus gitu ya. Maka kalau sudah paham tentang penjelasan ini, akhirnya sekuat tenaga memaafkan orang, mudah sekali. Memaklumi orang akan mudah sekali ya. Kemudian juga akan melupakan kesalahan orang lain, itu akan mudah sekali. Yang keempat, perilaku atau tindakan Bapak Ibu. Nah, ini termasuk juga ada doa non formal di sana. Ini yang terakhir ya, yang terakhir dari doa non formal kita. Perilaku kita yang tidak baik akan mencerminkan karakter kita. Nih Bapak Ibu ya, dari karakter nanti mencerminkan diri kita itu siapa. Lalu sebenarnya mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Karena apa yang ada di dalam teko itu akan keluar sesuai apa yang ada di dalam hatinya gitu Bapak Ibu. Keluar nih apa yang ada di dalam teko ya, kemudian keluar mewujud gitu ya. Mau baik atau mau tidak baik akhirnya tercermin tuh. Oh, hatinya seperti apa gitu kan. Makanya hati-hati. Karena apapun yang Bapak Ibu pikirkan akan keluar menjadi perkataan,
Kemudian dari perkataan akan menjadi perilaku, lalu tindakan. Dari tindakan yang berulang-ulang, akhirnya menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi ada karakter, lalu karakter menjadi nasib. Nah, seperti halnya kisahnya Kotia, gitu kan. Nasibnya apa? Nasibnya gugur, gitu kan, karena ayahnya ini ya tindakannya langsung kan tidak baik. Berasal dari mana? Dari hatinya yang tidak bersih, dari pikirannya yang suudon gitu kan, dari perkataannya yang dasar anak nakal gitu kan. Ini saling terkait dan terkelindan Bapak Ibu. Maka kalau sudah tahu seperti ini, tidak ada pilihan lain selain untuk kita berpikir yang baik, mengucapkan yang baik, memiliki perasaan yang brilian, lalu berperilaku yang positif. Inilah Bapak Ibu semua, sehingga apapun yang terjadi di hari ini tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Sebenarnya adalah terangkai dari kegiatan-kegiatan sebelumnya dan kemudian menjadi nasib hari ini. Ya Allah, kita bermohon. Teman-teman semua, sahabat semua, kita bermohon kepada Allah. Ya, semoga Allah jaga kita semuanya, ya, kita diridhoi olehnya untuk kita selalu jaga 4 hal ini. Pikiran, ucapan, perasaan, dan tindakan kita. Itulah urutan fase penting di mana proses doa kita menjadi mudah terkabul. Tantangannya yang masih ada, suaminya belum bisa selaras. Tantangannya pasangan hidupnya yang masih menzolimi. Nah, inilah Bapak Ibu. Praktek betul-betul Bapak Ibu. Prakteknya harus cantik, harus anggun. Harus benar-benar Bapak Ibu sudah mengalah, misalnya nih ya, turun garis kebenaran tapi mengedukasi. Coba bayangkan. Makanya nih keanggunan ini nih, memakai jurus-jurus magnet rezeki. Yang terjadi nanti akhirnya simpatik dari pasangan hidup. Ya. Insya Allah nanti bisa Bapak Ibu. Karena memang tantangannya itu adalah orang-orang di sekitaran kita Bapak Ibu. Rasulullah sampaikan seperti itu ya. Inilah urutannya, urutan-urutan dari Bapak Ibu berdoa secara formal, lalu lapisi dengan yang non formal. Bapak Ibu sudah paham sekarang ya. Maka nanti akan mudah ajaib. Apa yang kita pikirkan lalu kita ucapkan dan setelah itu dilakukan. Berulang kali menjadi kebiasaan, lalu menjadi karakter, dan hari ini menjadi nasib. Nah, tidak ada yang simsalabim Bapak Ibu, tidak ada ya. Tetapi adalah ada prosesnya. Kesimpulannya, doa formal ini bisa sangat kuat efeknya menjadi ajaib kalau Bapak Ibu selaraskan dengan doa non formal, yaitu 4 hal tadi. Doa formal itu sebenarnya mengajarkan kita untuk mengucapkan dan memikirkan sesuatu yang baik-baik saja. Dan kemudian apalagi? Doa formal itu mengajarkan kita agar berprasangka dan berperilaku juga yang positif. Akhirnya kita temukan nih, ada satu sama terhubungnya sekarang. Korelasinya sekarang. Terutama dalam hal wirid. Dalam hal riyadhah, ya, contoh pada malam hari ini. Tujuannya pada saat kita nanti melakukan membaca Al-Waqiah atau wirid Bapak Ibu di rumah, ada 3A, ada Hakul Mubin ya, ada wirid Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya adalah memperbaiki perasaan kita agar selalu mudah bahagia tanpa syarat, agar mudah terima, syukuri, lepaskan. Tetapi kalau ada yang belum baik perasaannya, masih kepahitan, ya, kemudian masih sedih mendalam, masih marah, belum bisa memaafkan, walaupun sudah banyak wiridnya nih Bapak Ibu, pagi, sore, siang, malam gitu ya. Pertanyaannya, yang salah wiridnya atau orangnya nih Bapak Ibu? Enggak salah sebenarnya, wiridannya enggak salah. Sholatnya juga enggak salah. Teknik sholatnya tidak salah ya, juga tidak salah majelis ilmunya, tetapi mindsetnya yang perlu untuk bisa di-upgrade lagi nih Bapak Ibu ya. Akhirnya perlu komunitas-komunitas yang positif seperti ini. Mindset kita untuk perbaiki saat sudah banyak ibadahnya kok belum ajaib juga ya, kok belum bisa memaafkan gitu ya, belum bisa lapang dada.
nih yang di dalam diri kita nih ya, dari pikirannya, ucapannya, perasaannya, dan tindak tanduknya yang untuk diperbaiki. Maka Bapak Ibu tidak ada pilihan lain, yuk combine. Combine ini dari dilakukan awalnya doa formal, doa tentu yang baik-baik saja, combine lapisi dengan doa yang non formal. Maka dahsyat, cakep banget nih, powerful, luar biasa. Akhirnya esensi ya dari seluruh pembelajaran pengembangan motivasi seperti ini sebenarnya adalah untuk satu sama terhubungkan antara doa yang telah kita lakukan ya, lalu dilapisi dengan non formalnya itu sendiri. Ini sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah paham Bapak Ibu akhirnya oh iya ya, mudah ajaib nih Bapak Ibu. Telepatinya mudah sekali nanti ya. Nah, karena ketika doa non formal, doa formal ya dan non formal itu ketemu nih, atau terjadi kesinambungan dan seimbang terus dilakukan, akhirnya muncul buah-buah keajaiban. Buahnya bermunculan. Sejatinya akhirnya manusia yang seperti itu akan disebut manusia ajaib. Ya Allah, semoga Bapak Ibu dan kita semua yang ada di sini ya Bapak Ibu menjadi manusia yang sesungguhnya, yang lidahnya ampuh, yang hatinya juga ampuh, doa-doanya mustajabah. Bismillah. Itu semua ya Allah, alhamdulillah praktek mana rezeki Bapak Ibu ya, semoga Allah jaga dan Allah mudahkan. Pada waktu lebaran kemarin Bapak Ibu sebenarnya ya penjualan luar biasa tidak mudah, tapi saya terus untuk LOP, terus telepati, Masya Allah, tiba-tiba dimunculkan Bapak Ibu. Ada satu paketan ya, waktu itu saya 5 tahun tuh enggak bisa COD Bapak Ibu. Tiba-tiba muncul itu muncul ada di HP ya, tiba-tiba muncul penawaran COD Bapak Ibu. Baru kemarin Bapak Ibu, Masya Allah, melesat luar biasa penjualannya. Itu pertolongan Allah Bapak Ibu dengan kita memperbaiki telepati, memperbaiki LOP kita Bapak Ibu. Nah awalnya memang penjualan online saya tuh menaik luar biasa karena belum ada pesaing. Setelah foto-foto saya tersebar ya ada di marketplace itu, kemudian diambili dari banyak marketplace itu pada niru gitu ya. Akhirnya kan di tempat saya kan menurun. Nah memang kan dalam usaha itu kan memang banyak tantangannya di situ ya, akhirnya menurun sekali. Alhamdulillah Mas Gilang juga saya kuatkan. Nah luar biasa, alhamdulillah ini dinaikkan kembali ya. Bapak Ibu semua, ini bukan riak, bukan pamer, tetapi inilah prosesnya Bapak Ibu ya. Pengusaha itu memang harus tangguh ya, harus kuat. Kemudian mungkin terjadi kepada Bapak Ibu yang sekarang ini banyak memang keluhan ya, bukan mengeluh yang bagaimana enggak ya, maksudnya wah Bunda memang ini kayak uang kok kayak enggak mudah ya, dicari itu di mana gitu ya, penjualan kok enggak mudah gitu ya, usaha apa kok enggak mudah gitu. Nah memang keadaannya seperti itu, tetapi bagi orang-orang yang punya ilmu enggak ada cara gitu ya, tetap ada cara ya, enggak ada buntunya gitu ibaratnya ya, enggak ada selesainya, tapi terus ada cara gitu ya. Makanya kita ngulik dengan amalan langitan agar diberi cahaya, kemudian jalan di bumi ini dipertemukan channel-channel gitu ya, diketemukan dengan peluang-peluang yang tadinya tidak kelihatan Bapak Ibu, akhirnya muncul gitu ya. Bismillah, semoga Allah jaga kita dan kemudian diberikan kemudian di hari-hari berikutnya. Allahumma amin ya robbal alamin ya. Ini saya testimoni aja ya Bapak Ibu semua ya, untuk memotivasi Bapak Ibu yang mungkin sekarang ini belum mudah, biar ada ketegaran dan terus Bapak Ibu ya, terus untuk kita ada di ruangan ini saling memotivasi dan saling mendoakan. Alhamdulillah, mari Bapak Ibu semua kita lanjutkan dengan riadonya, yaitu membaca Al-Waqiah berjamaah ya. Untuk saya sudahin dulu ya, Bunda Pita, saya untuk ininya ya, apa namanya, flyernya, flyer apa nih Bapak Ibu, screennya untuk saya stop ya Bunda Pita ya, mohon izin ya, share screennya ya. Dan karena saya akan mematikan rekamannya ya, jadi untuk